Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai emosi, stres, dan kesehatan. Kelompok 11, Maulana Hikam Suwaidi, Maulidia Dewi Sakinah, Askalisani. Psikologi F, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Di sini saya akan jelaskan tentang sifat emosi. Komponen emosi atau emotion adalah perubahan fisiologis pada wajah, otak, dan tubuh. Proses kognitif seperti penilaian dan interpretasi suatu peristiwa, kecenderungan tindakan yang mendorong kita untuk berjuang atau melarikan diri, mendekat atau menjauh, dan perasaan subjektif, nantinya budaya dan konteks sosial mempengaruhi pengalaman batin dan ekspresi emosi lahiriah. Emosi dan tubuh. Semua orang di planet ini merasakan emosi dasar tertentu, termasuk rasa takut, marah, kesedihan, kegembiraan, keterkejutan, jijik, malu, dan terhina. Wajah dari emosi. Tempat yang paling jelas untuk melihat emosi adalah pada wajah, di mana emosi sering diekspresikan secara jelas di raut wajah seseorang. Kedua, fungsi ekspresi wajah. Umpan balik raut wajah, facial feedback, merupakan proses di mana otot-otot wajah mengirimkan pesan mengenai emosi dasar yang diekspresikan kepada otak. Contohnya senyuman menunjukkan bahwa kita sedang bahagia, dahi yang berkerut menunjukkan atau bingung. Ekspresi wajah dalam konteks. Terdapat batasan-batasan budaya dan sosial yang penting terhadap cara seseorang melalui ekspresi wajah. Seorang yang mengidentifikasikan emosi yang diekspresikan oleh orang lain dengan baik jika orang tersebut berada dalam konteks etnis, negara, atau regional mereka sendiri daripada emosi yang diekspresikan oleh orang asing. Dalam budaya, ekspresi wajah dapat memiliki arti yang berbeda tergantung pada situasinya. Yang keempat adalah emosi dan otak. Bagian-bagian otak berbeda yang terlibat di dalam berbagai komponen pengalaman emosional. Mengenali emosi orang lain, merasakan emosi tertentu, mengekspresikan emosi, dan bertindak sesuai emosi. Kelima adalah cermin pada otak. Neuron untuk meniru dan berempati. Neuron cermin adalah sel-sel otak yang menembak ketika seseorang manusia atau seekor hewan mengamati satu sama lain ketika salah satunya melakukan suatu tindakan. Neuron-neuron ini sepertinya terlibat dalam empati, pemahaman bahasa, imitasi, dan membaca emosi. Yang keenam adalah energi emosi. Ketika Anda berada dalam bawah tekanan atau merasakan emosi yang intens, bagian simpatis dari sistem saraf otonom memerintahkan kelenjar adrenal untuk mengekspresikan epinervin dan norepinefrin. Biologi dan deteksi kebohongan. Gagasan bahwa beberapa orang memiliki kemampuan alami untuk mendeteksi kebohongan orang lain tidak didukung oleh bukti. Bahkan individu yang terdidik dan terlatih hanya memiliki kesempatan kira-kira sebesar 54% untuk mendeteksi kebohongan. Alat mendeteksi kebohongan yang pertama adalah mesin poligraf. Poligraf didasarkan pada asumsi bahwa sebuah kebohongan menghasilkan kerangsangan emosional. Yang kedua adalah komputer voice trace analyzer dan layer voice analysis. Didasarkan pada asumsi bahwa suara manusia mengandung sinyal petunjuk tertentu yang mengkhianati kondisi emosional dan keinginan untuk mengelabui yang datang dari si pembicara. Ketiga adalah pemindai otak. Beberapa peneliti mencoba menemukan sidik jari otak dengan menggunakan fMRI dari aktivitas otak untuk melihat apakah sidik jari ini mengungkapkan bahwa seseorang memiliki perasaan bersalah mengenai suatu kejahatan dan berbohong mengenainya. Yang keempat adalah metode kognitif.
metode deteksi kebohongan yang lebih menjanjikan, alih-alih metode biologis. Satu pendekatan yang meningkatkan beban kognitif pada tersangka karena pembohong memiliki banyak hal yang harus dipikirkan dalam otak mereka atau hal yang sebenarnya. Emosi dan pikiran. Orang tidak lantas menjadi marah, sedih, atau cemas karena mengalami suatu peristiwa, tapi karena penjelasan mereka mengenai peristiwa tersebut. Emosi diciptakan dipengaruhi oleh penilaian atau appraisal, keyakinan, persepsi, situasi, harapan, tujuan, dan atribusi yang dibuat seseorang untuk menjelaskan perilaku mereka dan orang lain. Pentingnya penilaian dalam emosi menjelaskan mengapa dua orang sering memiliki reaksi emosional yang berbeda terhadap situasi yang sama. Contohnya, mahasiswa yang mempercayai bahwa mereka mendapatkan nilai yang baik. Pola-pola penilaian juga berbeda di berbagai budaya. Kognisi dan fisiologis terkait erat dengan pengalaman emosi. Pikiran mempengaruhi emosi dan keadaan emosional yang mempengaruhi pikiran. Emosi dan budaya. Bagaimana budaya membentuk emosi? Semua emosi bergantung pada budaya dan konteks yang menghasilkannya. Kemarahan mungkin merupakan emosi yang bersifat umum, tapi cara seseorang untuk mengalami emosi ini bervariasi setiap budaya. Apakah kemarahan itu terasa baik atau buruk, bermanfaat atau merusak? Yang kedua adalah mengomunikasikan emosi. Aturan tampilan merupakan aturan sosial dan kebudayaan yang mengatur kapan dan bagaimana dan di mana seseorang dapat mengekspresikan emosi. Aturan tampilan juga mengatur bahasa tubuh, bahasa nonverbal dari gerakan tubuh, postur, gerakan, dan tatapan. Aturan tampilan tidak hanya mengatur tindakan yang harus kita lakukan saat kita merasakan suatu emosi, tapi juga mengatur cara dan waktu untuk mengalami suatu emosi yang kita rasakan. Gender dan emosi. Perbedaan utama antara emosi pria dan wanita bukan terletak pada apakah mereka merasakan emosi, alih-alih pada cara dan waktu mereka dalam mengekspresikan emosi yang sedang mereka rasakan, serta bagaimana orang lain mengekspresikan ekspresi mereka. Emotion word adalah ekspresi dari suatu emosi yang seringkali dikarenakan sebuah keharusan dalam peran seseorang. Selanjutnya mengenai sifat stres. Stres dan tubuh. Sel Y menggambarkan respon tubuh terhadap segala jenis stresor sebagai sindrom adaptasi umum atau General Adaptation Syndrome, yaitu serangkaian reaksi fisiologis yang terjadi dalam 3 fase. Untuk fase yang pertama, yaitu fase peringatan atau the alarm phase. Fase saat tubuh menggerakkan sistem saraf simpatik untuk menghadapi ancaman langsung. Yang kedua yaitu fase penolakan atau the resistance phase. Fase saat tubuh berusaha menolak atau mengatasi stresor yang tidak dapat dihindari. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah fase kelelahan atau the exhaustion phase. Fase saat stres berkelanjutan yang menguras energi tubuh sehingga meningkatkan kerentanan terhadap masalah fisik dan juga penyakit. Pendekatan saat ini. Saat Anda sedang stres, hipotalamus di otak Anda mengirimkan pesan ke kelenjar endokrin dalam 2 jalur utama. Sebagaimana yang diamati sel Y, jalur pertama mengaktifkan bagian simpatik pada sistem saraf otonom untuk menghasilkan respon berjuang atau melarikan diri, menyekresikan epinefrin dan norepinefrin dari bagian dalam atau medula kelenjar adrenal. Selain itu, hipotalamus memicu aktivitas di sepanjang aksis HPA atau HPA axis. HPA adalah singkatan dari Hypothalamus Pituitary Cortex Adrenal. Hipotalamus melepaskan pengantar pesan kimiawi yang berkomunikasi dengan kelenjar pituitari.
yang selanjutnya akan mengirimkan pesan ke bagian luar kelenjar adrenal. Korteks adrenal menyekresikan kortisol dan hormon-hormon lain yang meningkatkan kadar gula darah dan melindungi jaringan tubuh dari peradangan jika terjadi luka. Sistem imun PNI. Psikoneuroimunologi atau PNI adalah penelitian mengenai hubungan di antara psikologi, sistem saraf dan endokrin, serta sistem imun. Para peneliti PNI sangat tertarik dengan sel darah putih dalam sistem imun, yang dirancang untuk mengenali unsur-unsur asing atau berbahaya atau antigen seperti virus flu, bakteri, serta sel tumor dan kemudian menghancurkan atau melumpuhkan antigen-antigen tersebut. Stres dan pikiran. 1. Optimisme. Pada dasarnya, optimisme, harapan bahwa semua hal akan berjalan dengan baik, terlepas dari halangan yang muncul membuat hidup menjadi lebih mudah. Yang kedua yaitu kesadaran dan kontrol. Locus control atau locus of control adalah ekspektasi umum mengenai apakah dapat mengendalikan hal-hal yang terjadi terhadap diri sendiri, yang menurut Rotter pada tahun 1990. Orang yang memiliki locus kontrol internal atau orang-orang internal cenderung percaya bahwa mereka bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada diri mereka. Orang yang memiliki fokus kontrol eksternal atau orang-orang eksternal cenderung percaya bahwa kehidupan mereka dikendalikan oleh keberuntungan, nasib, atau orang lain. Budaya dan kontrol. Kebudayaan Barat dan kebudayaan masyarakat Timur berbeda. Untuk kebudayaan Barat, menjunjung kontrol utama atau primary control, di mana masyarakat mencoba mempengaruhi suatu peristiwa dengan cara mencoba mempraktikkan kontrol langsung kepada peristiwa-peristiwa tersebut. Sedangkan pendekatan masyarakat Timur menekankan kontrol sekunder atau secondary control, di mana masyarakat mencoba mengakomodasi situasi buruk dengan cara mengubah aspirasi atau keinginan mereka sendiri. Selanjutnya yaitu stres dan emosi. Sikap bermusuhan dan depresi. Apakah menyebabkan penyakit? Dalam studi kepribadian sikap bermusuhan atau pastility, pada tipe A menyebutkan bahwa sifat tersebut merupakan sifat yang beracun dalam kepribadian tipe A. Sikap bermusuhan di sini diartikan sebagai sikap sinis atau kekejaman antagonis yang merupakan karakteristik dari orang yang tidak mempercayai orang lain dan selalu siap memancing perdebatan yang panas dan sengit. Sifat responden juga mempengaruhi peluang untuk terjadinya penyakit jantung. Emosi positif, apakah membantu? Emosi positif dapat bermanfaat secara fisik karena emosi positif melunakkan atau melawan gairah tinggi yang disebabkan oleh emosi negatif atau stresor kronis. Emosi positif dapat memerintahkan seseorang untuk berpikir secara lebih kreatif mengenai peluang dan pilihan mereka. Inhibisi dan ekspresi emosional. Inhibisi pikiran dan emosi yang berlangsung secara terus-menerus sebenarnya membutuhkan upaya fisik yang dapat membuat tubuh stres. Orang yang dapat mengekspresikan hal-hal yang secara emosional sangat penting bagi mereka menunjukkan peningkatan jumlah sel darah putih yang mampu melawan penyakit. Keuntungan dari pengakuan. Salah satu cara untuk mengurangi efek buruk dari emosi negatif didapat dari hasil penelitian terhadap keuntungan dari sebuah pengakuan atau convention, yaitu membeberkan pemikiran dan perasaan pribadi yang membuat malu, khawatir, takut, atau sedih. Keuntungan dari melepas rasa sakit hati. Cara lain untuk melemaskan emosi negatif adalah dengan melepaskan pemikiran yang menimbulkan emosi negatif dan menggantinya dengan sebuah perspektif yang dapat membuat kita memaafkan pemikiran-pemikiran tersebut. Mengatasi stres. 1. Memecahkan masalah. 2.
memikirkan kembali masalah, menilai atau meninjau kembali situasi belajar dari pengalaman, membuat perbandingan sosial. Yang ketiga, mendapatkan dukungan sosial. Psikologi dalam hidup Anda. Seberapa banyak kendali yang kita miliki atas emosi dan kesehatan kita? Kita mungkin tidak selalu dapat mengendalikan stimulasi fisiologis yang dihasilkan oleh stres atau emosi intens, seperti kemarahan. Namun, kita umumnya dapat memutuskan bagaimana kita akan bertindak. Mengatasi stres tidak berarti mencoba untuk hidup tanpa rasa sakit atau masalah. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.